Hai semuanya, pernah nggak sih kamu merasa sudah berusaha keras untuk jadi orang baik, sudah memberikan yang terbaik, sudah tulus membantu, tapi ternyata tetap saja ada orang yang nggak bisa menghargaimu? Rasanya campur aduk kan? Ada kecewa, ada sedih, ada marah, tapi di sisi lain kamu juga bingung harus bagaimana. Kadang kita bahkan mulai mempertanyakan diri sendiri, apa aku kurang baik? Atau apa aku yang salah? Padahal, kalau mau jujur, masalahnya bukan selalu di kamu. Orang lain punya cara pandang, pengalaman, dan nilai hidup masing-masing. Dan sayangnya, nggak semua orang bisa memahami atau menghargai apa yang kita lakukan. Menghadapi orang yang nggak menghargai kita itu tricky. Kalau kita terlalu keras membalas, bisa memicu konflik yang nggak perlu. Tapi, kalau kita terlalu diam dan terus mengalah, kita malah bisa merasa dipermainkan dan direndahkan. Disinilah seni untuk bijak itu penting. Bijak itu bukan berarti diam pasrah, tapi juga bukan berarti melawan habis-habisan. Bijak itu tentang menemukan keseimbangan antara menghargai diri sendiri dan memahami orang lain. Ini proses yang kadang nggak mudah, tapi sangat mungkin dipelajari. Pertama-tama, kamu perlu sadar bahwa nilai dirimu bukan ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukanmu. Banyak orang yang akhirnya merasa kecil karena respon orang lain yang dingin, sinis, atau bahkan meremehkan. Padahal, harga diri kita itu datang dari dalam, bukan dari validasi luar. Kalau kita terus-menerus menggantungkan perasaan pada penilaian orang lain, kita akan mudah goyah. Misalnya, kamu sudah kerja keras di kantor, menyelesaikan tugas dengan maksimal. Tapi, bosmu cuma bilang, oke, tanpa ada apresiasi. Kalau kamu mengukur nilai diri berdasarkan ucapannya, kamu bisa merasa nggak berharga. Padahal, faktanya, kerja kerasmu tetap nyata, hasilmu tetap ada, dan itu nggak akan hilang hanya karena orang lain memilih diam atau menyepelekan. Kita juga perlu belajar membedakan mana yang memang pantas kita perjuangkan dan mana yang lebih baik kita lepaskan. Kadang, kita memaksakan diri untuk membuat orang tertentu menghargai kita, padahal sekeras apapun usaha kita, hasilnya tetap sama. Ada tipe-tipe orang yang memang punya kebiasaan sulit mengapresiasi, entah karena ego tinggi, trauma masa lalu, atau memang mereka belum belajar cara mengekspresikan penghargaan. Nah, kalau kita terus berharap pada orang-orang seperti ini, kita hanya akan kelelahan sendiri. Bijak menghadapi mereka berarti tahu kapan harus berhenti memaksa, dan kapan harus menjaga jarak untuk melindungi ketenangan hati. Selain itu, satu hal yang sering dilupakan banyak orang adalah kita nggak bisa mengontrol sikap orang lain, tapi kita bisa mengontrol respon kita sendiri. Ini prinsip sederhana tapi dampaknya besar. Kalau kamu membiarkan setiap perilaku orang mempengaruhi emosimu, hidupmu akan penuh drama. Sebaliknya, kalau kamu belajar untuk memilih mana yang pantas direspon dan mana yang cukup diabaikan, kamu akan merasa lebih ringan. Kadang, diam itu bukan kalah, tapi bentuk kemenangan karena kita memilih nggak terjebak dalam lingkaran konflik yang nggak ada ujungnya. Namun, bersikap bijak bukan berarti memendam semua perasaan. Kalau ada orang terdekatmu, misalnya sahabat, pasangan, atau keluarga, yang sering bersikap seolah-olah nggak menghargaimu, komunikasi tetap penting. Jangan cuma mendiamkan sambil berharap mereka peka. Sampaikan perasaanmu dengan tenang, tanpa marah-marah, tanpa menyalahkan. Katakan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu harapkan, dan kenapa itu penting buatmu. Kadang, orang nggak sadar kalau sikapnya menyakiti kita. Memberi mereka kesempatan untuk tahu bisa jadi solusi sebelum kamu memutuskan untuk menjaga jarak. Ada juga orang yang memang sengaja merendahkan kita, entah karena iri, merasa lebih hebat, atau sekedar punya kebiasaan buruk dalam memperlakukan orang lain. Dalam situasi seperti ini, kuncinya ada pada batasan diri. Kamu perlu tegas terhadap dirimu sendiri tentang apa yang bisa kamu toleransi dan apa yang enggak. Jangan takut kehilangan orang yang terus-menerus melemahkanmu, karena pada akhirnya kamu butuh lingkungan yang sehat, orang-orang yang saling mendukung, dan energi yang positif untuk berkembang. Mempertahankan orang yang hanya membuatmu merasa kecil itu sama saja dengan melukai diri sendiri pelan-pelan. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa nggak semua bentuk penghargaan itu terlihat. Ada orang yang nggak pandai mengekspresikan rasa terima kasih secara verbal, tapi diam-diam menghargaimu lewat cara mereka sendiri. Contohnya, ada teman yang jarang memuji tapi selalu ada saat kamu butuh bantuan. Atau keluarga yang jarang mengucapkan terima kasih tapi bekerja keras untuk memastikan kamu nyaman. Jadi, sebelum buru-buru merasa tidak dihargai, coba perhatikan tanda-tanda kecil yang mungkin selama ini terlewat.
Kalau kita bicara tentang bijak menghadapi orang yang nggak menghargai kita, ada satu prinsip penting yang perlu dipegang. Jangan sampai perlakuan orang lain mengubah siapa dirimu sebenarnya. Kadang, karena sering disepelekan, kita jadi ingin membalas dengan cara yang sama, bersikap dingin, atau bahkan memandang rendah orang lain juga. Padahal, itu hanya membuat kita kehilangan jati diri. Menjadi bijak artinya tetap memegang nilai dan integritasmu meskipun orang lain tidak memperlakukanmu dengan baik. Kita juga perlu melatih empati. Memahami kenapa seseorang bersikap seperti itu bisa membantu kita lebih tenang. Misalnya, ada orang yang kelihatannya sombong dan meremehkanmu, tapi sebenarnya dia menyembunyikan rasa insecure yang dalam. Atau, ada orang yang seolah nggak peduli, tapi sebenarnya dia sedang berjuang dengan masalahnya sendiri. Memahami konteks ini bukan berarti membenarkan sikap mereka, tapi membuat kita tidak terlalu larut dalam perasaan sakit hati. Kadang orang menyakiti orang lain bukan karena kita salah, tapi karena mereka sendiri sedang terluka. Semakin kamu belajar menerima kenyataan bahwa nggak semua orang akan menghargaimu, semakin tenang hidupmu. Karena kamu berhenti berharap pada semua orang dan mulai fokus pada dirimu sendiri. Kamu mulai sadar bahwa kebahagiaanmu bukan datang dari pengakuan luar, tapi dari cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Kamu belajar memberikan penghargaan pada dirimu sendiri, sekecil apapun pencapaianmu, sekecil apapun usahamu. Ini penting, karena ketika kamu menghargai dirimu, kamu nggak lagi mudah hancur hanya karena orang lain gagal melakukannya. Salah satu kesalahan terbesar yang sering kita lakukan saat menghadapi orang yang nggak menghargai kita adalah menaruh ekspektasi terlalu tinggi pada mereka. Kita berharap mereka akan mengerti perasaan kita, menghormati usaha kita, dan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan mereka. Padahal, kekecewaan paling besar sering datang dari ekspektasi yang gak terpenuhi. Saat kamu belajar melepaskan ekspektasi berlebihan, bukan berarti kamu berhenti peduli. Tapi kamu berhenti menggantungkan kebahagiaanmu pada sikap orang lain. Kamu mulai sadar bahwa yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Ada filosofi stoicisme yang relevan banget di sini. Kaum stoik percaya bahwa dalam hidup ada dua hal. Hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Sikap orang lain terhadapmu, itu di luar kendalimu. Tapi responmu terhadap sikap mereka, itu sepenuhnya ada di tanganmu. Kalau kamu terus-menerus memaksakan diri untuk membuat semua orang menghargaimu, kamu hanya akan terus kecewa. Sebaliknya, kalau kamu fokus pada bagaimana kamu merespon, kamu akan jauh lebih tenang. Kamu bisa bilang ke dirimu sendiri, oke, dia nggak menghargai aku, tapi aku tetap akan menghargai diriku sendiri. Aku nggak akan membiarkan sikapnya merusak kedamaian batinku. Ketenangan batin itu mahal, dan seringkali harganya adalah melepaskan orang-orang yang nggak baik untukmu. Ini bukan soal membenci mereka, tapi soal menyadari bahwa nggak semua orang layak berada di lingkaran terdekatmu. Ada orang yang hanya membawa energi negatif, kritik yang meruntuhkan, atau perilaku yang membuatmu merasa kecil. Kalau kamu terus bertahan dengan alasan takut kehilangan, sebenarnya kamu sedang kehilangan dirimu sendiri pelan-pelan. Jadi kadang langkah paling bijak adalah mundur. Bukan berarti kamu kalah, tapi kamu memilih memprioritaskan kesehatan mental dan harga dirimu. Tapi, bukan berarti kita harus langsung memutus hubungan setiap kali ada orang yang gak menghargai kita. Ada kalanya, mereka bertindak seperti itu bukan karena benci, tapi karena ketidaktahuan atau cara komunikasi yang kurang tepat. Misalnya dalam keluarga, ada orang tua yang jarang mengucapkan kata terima kasih atau aku bangga padamu. Bukan berarti mereka nggak menghargaimu. Bisa jadi mereka hanya tumbuh di lingkungan di mana ekspresi kasih sayang itu minim. Dalam kondisi seperti ini, bijak berarti memberi mereka ruang, mencoba memahami latar belakangnya, dan kalau perlu berkomunikasi dengan cara yang lebih sehat. Di sisi lain, kamu juga perlu melatih kekuatan batasan diri. Batasan bukan berarti memutuskan hubungan, tapi mengatur seberapa jauh orang lain bisa mempengaruhi emosimu. Misalnya, kalau ada teman yang sering meremehkan pencapaianmu, kamu bisa memilih untuk nggak terlalu sering berbagi tentang hidupmu dengannya. Kalau ada rekan kerja yang terus-menerus menyepelekan kontribusimu, kamu bisa bersikap profesional, fokus pada tugasmu, dan nggak membiarkan kata-katanya mengurangi rasa percaya dirimu. Dengan batasan, kamu melindungi energimu tanpa harus menambah drama.
Menghadapi orang yang gak menghargaimu juga bisa jadi peluang untuk belajar mengenal diri sendiri. Kadang, rasa sakit karena diremehkan sebenarnya muncul bukan hanya karena sikap orang itu, tapi karena ada bagian dari diri kita yang belum sepenuhnya yakin dengan nilai diri kita sendiri. Kalau kamu punya pondasi harga diri yang kuat, kata-kata orang lain gak akan mengguncangkanmu sebesar itu. Tapi kalau kamu sering merasa kurang, setiap komentar negatif akan terasa seperti serangan. Makanya, membangun kepercayaan diri itu penting. Mulailah dengan mengenali kelebihanmu, menghargai usahamu, dan merayakan pencapaianmu sendiri. Sekecil apapun itu, ada satu hal yang mungkin sulit diterima. Kadang orang gak menghargai kamu, bukan karena kamu kurang baik, tapi justru karena kamu terlalu baik. Ketika kamu selalu ada untuk mereka, selalu membantu, selalu memaafkan, sebagian orang jadi merasa itu hal yang wajar dan akhirnya lupa berterima kasih. Bukan berarti kamu harus berhenti berbuat baik, tapi penting untuk melakukannya dengan bijak. Lakukan karena kamu ingin, bukan karena kamu berharap orang lain akan membalas atau memvalidasi. Kalau kamu memberi dari hati tanpa ekspektasi, kamu akan lebih damai meskipun penghargaan itu nggak datang. Namun jangan salah paham, bersikap bijak bukan berarti jadi orang yang selalu mengalah dan membiarkan dirimu diperlakukan semena-mena. Ada saatnya kamu perlu tegas. Kalau ada orang yang jelas-jelas melampaui batas, merendahkanmu secara terus-menerus, atau bahkan memanfaatkanmu, kamu berhak berkata cukup. Kamu punya hak penuh untuk melindungi dirimu sendiri, dan itu bukan sikap egois. Itu adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Karena kalau kamu sendiri nggak menghargai dirimu, jangan heran kalau orang lain juga nggak akan melakukannya. Selain itu, penting untuk memperluas sudut pandangmu. Dalam psikologi sosial, ada istilah projection, di mana orang memproyeksikan ketidakpuasan atau kelemahannya sendiri ke orang lain. Jadi, bisa jadi orang yang meremehkanmu sebenarnya sedang merasa insecure dengan dirinya sendiri. Dia mungkin merasa kurang, dan cara dia melindungi egonya adalah dengan membuat orang lain merasa lebih kecil. Kalau kamu melihatnya dari kacamata ini, kamu akan lebih mudah melepaskan sakit hatinya. Kamu akan sadar bahwa masalahnya bukan pada dirimu, tapi pada cara dia memandang dunia. Meskipun begitu, bukan berarti kita harus memaklumi semua perilaku buruk. Ada garis tipis antara memahami dan membenarkan. Memahami membuat kita tenang, membenarkan membuat kita terus disakiti. Kuncinya adalah tahu kapan harus bersabar, kapan harus berkomunikasi, dan kapan harus pergi. Kadang fungtuk bijaksana terbesar adalah keberanian untuk melangkah menjauh, bukan demi membalas, tapi demi melindungi kedamaian hati. Kalau kamu merasa sulit, ingat satu hal. Energi yang kamu berikan akan menarik energi yang sama. Kalau kamu terus berfokus pada orang-orang yang gak menghargaimu, kamu hanya akan semakin merasa kurang. Tapi kalau kamu mulai mengarahkan perhatianmu pada orang-orang yang mendukungmu, mencintaimu, dan benar-benar melihat usahamu, hidupmu akan terasa lebih ringan. Kamu nggak bisa memaksa semua orang menyukaimu, tapi kamu bisa memilih dengan siapa kamu mau menghabiskan waktumu. Salah satu tantangan terbesar ketika berhadapan dengan orang yang nggak menghargai kita adalah mengendalikan emosi. Naluri pertama kita biasanya ingin membalas, ingin membuktikan, atau minimal ingin membuat mereka sadar bahwa mereka salah. Tapi sayangnya, semakin kita fokus untuk membuktikan diri di hadapan orang yang nggak mau menghargai, semakin kita kelelahan. Ada pepatah lama yang bilang, jangan habiskan waktumu menjelaskan dirimu pada orang yang sudah memutuskan untuk nggak mau mengerti. Kadang, diam dan menjaga jarak adalah respons paling bijak, karena orang yang memang berniat meremehkanmu nggak akan berubah hanya dengan penjelasan panjang lebar. Mengendalikan emosi bukan berarti memendam semuanya. Emosi itu perlu diakui dan dirasakan. Tapi yang membedakan orang bijak dengan orang yang gampang tersulut adalah bagaimana mereka mengelola emosinya. Misalnya, saat ada orang yang meremehkanmu, alih-alih langsung bereaksi dengan marah, kamu bisa ambil jeda sejenak. Tarik napas dalam, hitung sampai 5, dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah ucapan dia benar-benar tentang aku atau ini tentang dirinya? Dengan cara ini, kamu memberi jarak antara stimulus dan respons, dan itu membuat keputusanmu lebih tenang dan rasional. Dalam psikologi,
ada konsep self-compassion atau belas kasih pada diri sendiri. Ini penting banget saat kamu merasa nggak dihargai. Banyak orang yang merasa sakit hati karena diremehkan, lalu tanpa sadar mereka ikut mengkritik dirinya sendiri. Misalnya seseorang berkata, "Kamu kok gitu aja nggak bisa sih?" Lalu kamu mulai berpikir, "Iya ya, aku memang bodoh." Nah, disinilah letak kesalahannya. Kalau kamu ikut-ikutan memihak orang yang meremehkanmu, kamu hanya akan makin kehilangan harga diri. Self-compassion mengajarkan kita untuk memperlakukan diri sendiri dengan kelembutan, seolah-olah kamu sedang menghibur sahabatmu yang sedang sedih. Kamu bisa bilang ke diri sendiri, "Nggak apa-apa, aku sudah berusaha. Aku mungkin belum sempurna, tapi aku cukup." Penting juga untuk memahami bahwa kebijaksanaan itu seringkali berarti memilih pertempuran yang layak dilawan. Nggak semua komentar buruk perlu ditanggapi. Kadang lebih baik diam daripada terjebak dalam perdebatan panjang yang nggak akan ada ujungnya. Misalnya kalau ada orang di media sosial yang komentar sinis soal penampilanmu atau pilihan hidupmu, kamu punya dua pilihan. Membalas dengan energi yang sama atau mengabaikannya dan menyimpan energi itu untuk hal-hal yang lebih penting. Orang bijak tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menahan diri. Kalau kamu berada dalam situasi di mana orang yang nggak menghargaimu adalah orang terdekat, misalnya pasangan, teman dekat, atau keluarga, maka kuncinya ada pada komunikasi sehat. Jangan menumpuk kekecewaan sampai akhirnya meledak jadi pertengkaran besar. Ambil waktu ketika suasana tenang, lalu ungkapkan perasaanmu dengan cara yang jujur tapi tetap lembut. Misalnya, daripada berkata, "Kamu nggak pernah menghargai aku," kamu bisa mengatakan, "Aku merasa sedih kalau usahaku nggak terlihat. Aku berharap kita bisa saling lebih menghargai." Cara penyampaian seperti ini akan membuat orang lebih mudah mendengar dan memahami daripada kalau kita langsung menyalahkan. Namun, ada kalanya komunikasi pun nggak cukup. Ada orang-orang yang memang memilih untuk nggak peduli, nggak mau berubah, dan nggak melihat nilai kita. Dalam kondisi seperti ini, langkah paling bijak adalah menerima kenyataan. Menerima bukan berarti pasrah disakiti, tapi menyadari bahwa kamu nggak bisa mengontrol perilaku orang lain. Kamu bisa mengatur batasan, menjaga jarak, atau bahkan pergi, kalau itu yang terbaik untuk kesehatan mentalmu. Menerima kenyataan membuatmu berhenti melawan hal-hal yang di luar kendali, dan energi yang tadinya habis untuk memaksa orang berubah, bisa kamu alihkan untuk membangun hidupmu sendiri. Disinilah konsep melepaskan ekspektasi kembali penting. Saat kita mengharapkan orang lain untuk menghargai kita, secara nggak langsung kita menaruh kendali kebahagiaan kita di tangan mereka, padahal kebahagiaan itu harusnya ada di tanganmu sendiri. Kamu nggak bisa memaksa orang lain untuk melihat nilai yang kamu miliki, tapi kamu bisa menunjukkan pada dirimu sendiri bahwa kamu layak dihargai. Salah satu caranya adalah dengan menghargai dirimu lebih dulu. Beri apresiasi pada dirimu setiap kali kamu berhasil melewati tantangan, sekecil apapun. Rayakan kemajuanmu, bukan hanya hasil akhir. Ketika kamu belajar mencintai dirimu sendiri, kamu jadi lebih kebal terhadap penolakan dan ketidakpedulian orang lain. Ada satu prinsip penting yang sering dilupakan banyak orang. Kita menarik apa yang kita toleransi. Kalau kamu membiarkan orang memperlakukanmu dengan buruk, kemungkinan besar mereka akan terus melakukannya. Tapi kalau kamu menunjukkan batasan yang jelas dan tegas, orang-orang akan belajar menghargaimu. Ingat, menghargai diri sendiri bukan cuma soal perasaan, tapi juga soal tindakan. Kalau kamu merasa lelah karena terus dimanfaatkan, jangan takut berkata tidak. Kalau kamu merasa nggak nyaman dengan sikap seseorang, ungkapkan dengan sopan tapi tegas. Semakin kamu melatih keberanian untuk menjaga batasan, semakin orang-orang akan belajar memperlakukanmu dengan lebih baik. Dan selain menjaga batasan, kamu juga perlu memilih lingkungan yang sehat. Lingkunganmu sangat mempengaruhi cara kamu melihat diri sendiri. Kalau kamu terus berada di sekitar orang-orang yang meremehkanmu, lama-lama kamu bisa mulai percaya bahwa kamu memang nggak berharga. Sebaliknya, kalau kamu dikelilingi orang-orang yang mendukung, menghargai, dan memotivasimu, kamu akan lebih mudah berkembang. Kadang, bijak itu berarti berani meninggalkan meja di mana kamu nggak dihargai, lalu mencari ruang di mana usahamu dilihat dan dihormati. Dan ingat, bijak menghadapi orang yang nggak menghargaimu bukan berarti berhenti berbuat baik. Justru, berbuat baik dengan sadar dan tulus adalah tanda kekuatan. Perbedaannya ada di niat dan ekspektasi. Berbuat baiklah karena itu sesuai dengan nilai-nilaimu, bukan karena ingin balasan. Saat kamu membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan, kamu akan merasa lebih damai bahkan ketika penghargaan itu nggak datang.
Kebijaksanaan itu tentang memberi tanpa menghilangkan diri sendiri, tentang memahami tanpa harus dimengerti, dan tentang menjaga hati tanpa membiarkan orang lain menginjaknya. Kalau kita rangkum, inti dari kebijaksanaan ini ada pada keseimbangan. Menyimbangkan antara memaafkan dan menjaga batasan, antara memahami dan melindungi diri, antara memberi dan menghargai diri sendiri. Hidup memang akan selalu mempertemukanmu dengan orang-orang yang gak bisa menghargaimu, tapi kamu selalu punya pilihan. Apakah kamu mau terus terjebak dalam kekecewaan, atau kamu mau belajar mengelola perasaanmu dan fokus pada orang-orang dan hal-hal yang benar-benar penting? Ada satu kenyataan yang perlu kita terima sejak awal. Kamu gak akan pernah bisa membuat semua orang menyukaimu, apalagi menghargaimu. Sehebat apapun kamu, sebaik apapun niatmu, akan selalu ada orang yang melihatmu dari sisi yang salah. Dan kalau kamu terus memaksa semua orang untuk melihat nilai dirimu, kamu hanya akan kelelahan. Kebijaksanaan itu dimulai dari kesadaran bahwa penerimaan dari semua orang itu mustahil. Tapi, penerimaan terhadap diri sendiri adalah sesuatu yang bisa kamu kuasai. Salah satu teknik psikologis yang bisa membantu adalah reframing atau mengubah cara kita memandang situasi. Misalnya, ketika ada orang yang meremehkanmu, alih-alih berpikir, aku nggak cukup baik, kamu bisa ubah perspektifnya menjadi, oh, ini bukan tentang aku, ini tentang cara dia memandang dunia. Dengan reframing, kamu menggeser fokus dari merasa diserang menjadi melihat situasi dengan lebih objektif. Cara pandang seperti ini membuatmu lebih tenang dan gak mudah goyah hanya karena penilaian orang lain. Kamu juga bisa melatih teknik grounding untuk menjaga ketenangan batin. Grounding adalah cara sederhana untuk membawa pikiranmu kembali ke momen sekarang saat emosi mulai memuncak. Contohnya, ketika seseorang mengatakan hal yang menyakitkan, kamu bisa berhenti sejenak, tarik napas dalam, rasakan pijakan kakimu di lantai, dan sadari bahwa kamu aman. Ini membantu memutus reaksi otomatis yang biasanya membuat kita langsung bereaksi keras. Dengan grounding, kamu memberi ruang pada dirimu untuk memilih respons yang lebih bijak. Kadang, rasa sakit karena nggak dihargai juga muncul karena kita terlalu menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Kita ingin diakui, diterima, dan dianggap penting. Itu manusiawi kok. Tapi, kalau kebahagiaanmu sepenuhnya bergantung pada pengakuan orang lain, kamu akan terus kecewa. Karena selalu ada kemungkinan mereka nggak akan memberi itu. Jadi, mulailah menggeser fokusmu. Daripada menunggu orang lain menghargaimu, belajarlah menghargai dirimu sendiri lebih dulu. Beri dirimu apresiasi untuk setiap usaha yang kamu lakukan, sekecil apapun. Misalnya kamu bisa bilang ke diri sendiri, aku bangga sama diriku hari ini karena aku sudah berusaha sekuat tenaga. Selain itu, kamu perlu melatih seni melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi memilih untuk tidak terus-menerus membawa beban emosi yang merusak diri. Kadang kita menyimpan sakit hati begitu lama, berharap suatu hari orang yang menyakiti kita akan menyesal. Masalahnya, semakin lama kita menyimpan luka, semakin kita sendiri yang terluka. Melepaskan itu seperti menaruh beban berat yang selama ini kamu bawa, supaya kamu bisa berjalan lebih ringan. Bukan untuk memaafkan orang itu demi mereka, tapi memaafkan demi dirimu sendiri. Ada filosofi menarik dari stoicisme tentang ini. Para stoik berpelayan bahwa kebahagiaan datang ketika kita menerima kenyataan apa adanya, bukan memaksanya sesuai keinginan kita. Kalau ada orang yang gak menghargaimu, kamu punya dua pilihan, melawan dan terus merasa marah, atau menerima kenyataan bahwa itu di luar kendalimu. Saat kamu berhenti melawan hal-hal yang gak bisa kamu ubah, hatimu jadi lebih tenang. Dan ketika hati tenang, kamu bisa lebih fokus membangun hidupmu sendiri, bukan sibuk membuktikan sesuatu pada orang lain. Kalau kita bicara tentang menghadapi orang yang gak menghargaimu, satu keterampilan penting yang harus dilatih adalah mengelola batasan tanpa drama. Banyak orang salah paham, mereka mengira menjaga batasan berarti harus berkonflik atau memutus hubungan. Padahal menjaga batasan bisa dilakukan dengan cara halus dan elegan. Misalnya, kalau ada teman yang selalu memanfaatkanmu tapi nggak pernah menghargai kebaikanmu, kamu bisa perlahan-lahan mengurangi interaksi tanpa harus membuat masalah besar. Fokuskan waktumu pada orang-orang yang benar-benar menghargai keberadaanmu. Dengan begitu, kamu tak hanya melindungi energimu, tapi juga menjaga kualitas hubungan yang lebih sehat. Dalam psikologi hubungan, ada satu konsep yang menarik, yaitu reciprocity atau timbal balik. Hubungan yang sehat itu dibangun atas dasar memberi dan menerima. Kalau kamu selalu memberi tapi nggak pernah menerima, kamu akan merasa lelah dan tidak dihargai. Bukan berarti kamu harus berhitung soal kebaikan, tapi kamu juga perlu sadar bahwa hubungan yang sehat itu butuh keseimbangan.
Kalau setelah kamu memberi kesempatan, komunikasi dan usaha berkali-kali, tapi sikap mereka tetap sama, disitulah waktunya kamu mempertimbangkan untuk menjaga jarak. Lalu, bagaimana kalau kamu nggak bisa menjaga jarak karena orang itu ada di lingkaran terdekatmu, misalnya keluarga atau rekan kerja? Nah, di sini seni kebijaksanaan benar-benar diuji. Kamu nggak bisa memaksakan perubahan pada mereka, tapi kamu bisa mengatur batas mental. Artinya, kamu melatih diri untuk tidak terlalu mengambil hati apapun yang mereka katakan atau lakukan. Misalnya saat ada komentar meremehkan, kamu bisa berkata dalam hati, "Ah, itu pandangannya, bukan kebenaranku." Dengan cara ini, kamu tetap bisa berinteraksi tanpa membiarkan ucapan mereka mengganggu kedamaian batinu. Ada satu kebiasaan kecil tapi sangat berpengaruh. Fokus pada orang-orang yang menghargaimu. Kita seringkali terlalu sibuk mengejar validasi dari mereka yang gak peduli, sampai lupa bersyukur pada orang-orang yang sudah mendukung kita sejak awal. Padahal, energi yang kita berikan ke orang yang menghargai kita akan kembali berlipat ganda dalam bentuk dukungan, cinta, dan kebahagiaan. Jadi, alih-alih memaksakan diri mencari pengakuan dari orang yang sulit menghargai, alihkan fokusmu pada mereka yang sudah ada untukmu. Dan terakhir, ingatlah ini. Cara orang memperlakukanmu adalah cerminan mereka, bukan dirimu. Kalau ada orang yang gak menghargaimu, itu lebih banyak bicara tentang siapa mereka, bukan tentang siapa kamu. Jangan biarkan penilaian mereka mendefinisikan nilai dirimu. Nilaimu tetap sama, terlepas dari apapun yang orang lain pikirkan. Semakin kamu sadar akan hal ini, semakin kamu bisa menjaga dirimu dari rasa sakit hati yang gak perlu. Kadang, cara terbaik menghadapi orang yang tidak menghargaimu adalah dengan memutus siklusnya. Jangan memaksa dirimu untuk terus berada dalam situasi yang membuatmu merasa tidak cukup. Misalnya, kalau kamu terus-menerus memberikan bantuan pada seseorang, tapi orang itu bahkan tidak pernah sekadar mengucapkan terima kasih, maka bukan berarti kamu yang salah. Tapi, kamu juga tidak wajib untuk terus mengorbankan energi dan waktu hanya demi mempertahankan hubungan seperti itu. Ada kalanya kamu harus belajar berhenti, bukan karena benci, tapi karena sadar bahwa dirimu juga berharga. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk melihat nilai kita, tapi kita bisa memilih untuk menempatkan diri di tempat yang tepat bersama orang-orang yang tahu cara menghargai keberadaan kita. Di sisi lain, penting juga untuk memahami bahwa orang yang tidak menghargaimu mungkin punya alasan atau latar belakang tertentu yang membuatnya bersikap seperti itu. Tidak semua orang jahat. Kadang, mereka hanya tidak tahu caranya mengekspresikan rasa terima kasih atau memang belum belajar tentang empati. Dengan memahami sisi ini, kamu bisa lebih tenang, tidak mudah tersulut emosi, dan memilih pendekatan yang lebih bijak. Misalnya, kalau temanmu sering mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan pendapatmu, kamu bisa mencoba menyampaikan perasaanmu dengan jujur, bukan dengan marah-marah, tapi dengan nada tenang. Aku merasa tidak dianggap ketika pendapatku tidak didengar. Aku ingin kita bisa saling menghargai. Komunikasi terbuka seperti ini seringkali membuat orang sadar akan perilakunya. Namun, kalau kamu sudah mencoba bicara dan berkomunikasi, tapi orang itu tetap saja meremehkanmu, maka pilihan terbaik adalah menjaga jarak. Ini bukan berarti kamu mendendam atau membenci, tetapi karena kamu memilih menjaga kesehatan mental dan harga dirimu sendiri. Kita sering terjebak dalam keinginan untuk membuat semua orang suka pada kita. Padahal itu mustahil. Tidak semua orang akan melihat nilai kita, dan itu bukan masalah. Yang penting adalah bagaimana kita memandang diri sendiri. Orang yang menghargai dirinya sendiri akan lebih mudah menarik orang lain yang juga tahu cara menghargai. Sebaliknya, semakin kamu memaksakan diri pada orang yang salah, semakin habis energimu untuk sesuatu yang tidak memberi timbal balik. Kamu juga perlu belajar membangun batasan sehat dengan orang-orang seperti ini. Batasan bukan berarti kamu egois, justru sebaliknya. Ini adalah cara paling sehat untuk menjaga hubungan dan dirimu sendiri. Contoh batasan bisa berupa tidak selalu mengiyakan permintaan mereka, menolak hal-hal yang membuatmu tidak nyaman, atau bahkan membatasi intensitas pertemuan jika kehadiran mereka hanya membawa rasa sakit hati. Batasan yang jelas akan membantu kamu menjaga ketenangan batin, karena kamu tahu kapan harus berkata iya dan kapan harus berkata tidak. Orang yang benar-benar menghargaimu
akan memahami batasanmu, sementara mereka yang tersinggung justru membuktikan bahwa mereka tidak pantas berada terlalu dekat denganmu. Selain itu, ada satu hal penting yang sering dilupakan. Kamu tidak perlu selalu membalas perlakuan buruk dengan perlakuan buruk juga. Kadang cara paling bijak menghadapi orang yang tidak menghargaimu adalah dengan menunjukkan kelasmu sendiri, bukan dengan ego, tapi dengan kendali atas diri. Jangan biarkan perlakuan orang lain membuatmu kehilangan jati dirimu. Kalau kamu marah, benci, dan membalas dengan cara yang sama, justru kamu menyerahkan kendali emosimu kepada mereka. Padahal, kamu punya hak penuh atas perasaanmu sendiri. Menahan diri bukan berarti kamu lemah. Justru, itu tanda bahwa kamu kuat dan matang secara emosional. Tidak kalah pentingnya, fokuslah pada dirimu sendiri. Daripada terus-menerus memikirkan kenapa orang lain tidak menghargaimu, lebih baik gunakan energi itu untuk mengembangkan diri. Tingkatkan kemampuanmu, perbaiki kualitas hidupmu, dan isi waktumu dengan hal-hal yang membuatmu bahagia dan berkembang. Saat kamu fokus pada pertumbuhan diri, kamu akan menyadari bahwa penghargaan terbesar datang dari dirimu sendiri, bukan dari orang lain. Dan anehnya, ketika kamu sudah berada di titik ini, orang-orang yang dulu meremehkanmu seringkali akan melihatmu dengan cara berbeda. Tapi pada saat itu, kamu sudah cukup bahagia dengan dirimu sendiri. Kalau dipikir-pikir, orang yang tidak menghargaimu sebenarnya adalah guru kehidupan. Mereka mengajarkanmu tentang pentingnya mencintai diri sendiri, mengenali batas, dan memilih lingkungan yang sehat. Tanpa pengalaman seperti itu, mungkin kita tidak akan belajar tentang arti menghormati diri dan orang lain. Jadi, alih-alih larut dalam rasa sakit, jadikan ini sebagai bahan bakar untuk tumbuh. Tidak semua orang akan mendukungmu, tapi itu nggak apa-apa. Yang penting, kamu tidak berhenti menghargai dirimu sendiri. Ada satu hal yang sering membuat kita terjebak dalam lingkaran sakit hati ketika berhadapan dengan orang yang tidak menghargai kita. Kita terlalu memaksakan diri untuk dimengerti. Kita berharap orang lain bisa melihat usaha kita, memahami perasaan kita, dan memberi penghargaan atas apa yang kita lakukan. Padahal kenyataannya, tidak semua orang punya kapasitas untuk itu. Ketika kamu terus-menerus menaruh harapan pada orang yang salah, yang ada hanya kekecewaan. Karena itu, cara bijak menghadapi situasi ini adalah menerima kenyataan bahwa kamu tidak bisa mengontrol perasaan, pikiran, dan sikap orang lain. Satu-satunya yang bisa kamu kendalikan adalah dirimu sendiri. Bagaimana kamu merespons, bagaimana kamu menjaga ketenangan, dan bagaimana kamu memutuskan langkah selanjutnya. Belajar menerima kenyataan ini bukan berarti menyerah atau pasrah. Justru ini bentuk kekuatan. Karena ketika kamu sudah berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua orang akan menghargaimu, kamu akan lebih ringan menjalani hidup. Kamu tidak lagi sibuk membuktikan sesuatu pada orang lain, melainkan fokus pada apa yang benar-benar penting untukmu. Kamu akan mulai memahami siapa yang layak mendapatkan energimu dan siapa yang lebih baik kamu lepaskan. Dalam proses ini, kamu belajar memilah, bukan membenci. Kamu bukan sedang menjauh karena dendam, tapi karena kamu menghargai kedamaian hatimu sendiri. Mengelola emosi dalam situasi seperti ini juga sangat penting. Ketika kamu merasa diremehkan, wajar banget kalau muncul rasa marah, kecewa, atau sakit hati. Tapi jangan buru-buru mengekspresikan semuanya dalam bentuk kemarahan. Karena seringkali, emosi yang meledak justru membuat masalah semakin besar. Salah satu cara bijak adalah memberi jeda sebelum bereaksi. Berhenti sejenak, tarik napas panjang, dan coba pahami situasinya dengan kepala dingin. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah orang ini sengaja meremehkan aku, atau hanya karena dia tidak sadar dengan ucapannya? Saat kamu bisa memisahkan niat dan perilaku, kamu akan lebih mudah mengambil keputusan yang tepat. Kalau kamu merasa orang itu penting dalam hidupmu, komunikasikan perasaanmu dengan jelas, tapi tetap tenang. Gunakan pernyataan berbasis aku, agar tidak terdengar menyalahkan. Misalnya, aku merasa kurang dihargai ketika pendapatku diabaikan. Dengan cara ini, kamu memberi ruang untuk berdiskusi, bukan berdebat. Sebaliknya, kalau kamu sudah mencoba berkomunikasi tapi tidak ada perubahan, itulah tanda bahwa kamu perlu menjaga jarak. Tidak semua hubungan harus dilanjutkan hanya karena sudah terlanjur dekat. Kadang, menjaga diri sendiri berarti berani melangkah mundur. Selain menjaga jarak, kamu juga perlu belajar membangun lingkungan yang lebih sehat. Cobalah kelilingi dirimu dengan orang-orang yang benar-benar mendukungmu, menghargaimu, dan melihat potensimu.
Circle yang suportif punya pengaruh besar terhadap kesehatan mental dan perkembangan diri. Ketika kamu berada di sekitar orang-orang yang menghargaimu, kamu akan lebih percaya diri, lebih berani mengejar mimpi, dan lebih tenang menjalani hidup. Ingat, energi kita terbatas, jadi lebih baik menginvestasikannya pada hubungan yang memberi dampak positif. Namun, kamu juga tidak boleh lupa bahwa kebahagiaan dan penghargaan sejati tidak datang dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Sebelum menuntut orang lain untuk menghargaimu, pastikan kamu sudah menghargai dirimu lebih dulu. Perhatikan cara kamu berbicara pada diri sendiri, cara kamu memperlakukan dirimu, dan cara kamu menilai dirimu. Kalau kamu sendiri tidak menghargai dirimu, sulit bagi orang lain untuk melakukannya. Jadi, mulailah dari hal-hal kecil. Akui usahamu, rayakan pencapaianmu, dan maafkan kesalahanmu. Semakin kamu menghargai dirimu, semakin kuat fondasi harga dirimu, dan semakin kecil dampak perkataan atau perilaku orang lain terhadap emosimu. Di sisi lain, jangan lupa bahwa tidak semua orang yang terlihat tidak menghargaimu benar-benar bermaksud buruk. Ada kalanya ekspektasi kita terlalu tinggi terhadap mereka. Misalnya kamu berharap sahabatmu selalu mengerti perasaanmu tanpa kamu perlu bicara, padahal dia bukan cendana. Atau kamu berharap atasanmu selalu memuji hasil kerjamu, padahal dia tipe orang yang jarang memberi feedback. Memahami perbedaan karakter ini penting supaya kamu tidak terlalu sering merasa tersakiti. Kadang masalahnya bukan karena mereka tidak menghargai kamu, tapi karena cara mereka mengekspresikan penghargaan berbeda dengan apa yang kamu harapkan. Jika setelah semua upaya itu kamu masih sering bertemu orang yang meremehkanmu, maka cara paling bijak adalah menjadikan pengalaman ini sebagai pembelajaran hidup. Hidup akan selalu mempertemukanmu dengan berbagai tipe orang. Ada yang mendukungmu, ada yang menantangmu, dan ada juga yang menguji kesabaranmu. Orang-orang yang tidak menghargaimu sebenarnya melatihmu untuk semakin kuat, lebih sabar, dan lebih tegas menjaga harga diri. Pada akhirnya, merekalah yang membuatmu belajar mengenali dirimu sendiri, memahami batasmu, dan menemukan keberanian untuk berkata, "Cukup."